Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai metode ya. Jadi di metode itu juga harus tercermin yang namanya rigor ya. Rigor itu kualitas keakuratan. Maka harus tercermin dalam proposal itu. Jadi bagaimana kita menjaga hasil penelitian kita itu bisa akurat dan terpercaya. Dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan trustworthiness. Itu kalau dalam penelitian kuantitatif itu nanti namanya validitas dan reliabilitas. Nah, validitas, reliabilitas itu lebih kepada pengukuran ya kalau di dalam penelitian kuantitatif. Jadi memastikan bagaimana data yang kita ambil itu valid dan reliable. Data yang alat ukur yang kita gunakan maksudnya ya untuk mengambil data itu valid dan reliable. Itu kalau penelitian kuantitatif. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif namanya trustworthiness. Jadi ini kalau saya ambil dari tabel yang ada di artikelnya Clover ya. Itu harus ada 4 standar epistemologi yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu truth value, nilai kebenaran. Yang kedua applicability. Yang ketiga konsistensi dan yang keempat adalah neutrality. Ini keempat-empatnya harus terpenuhi ya. Caranya bagaimana? Kalau dalam truth value itu ada namanya credibility. Apa nanti? Credibility itu nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Applicability itu dicapai dengan transferability, konsistensi dicapai dengan dependability, dan confirmability itu dicapai dengan dilakukan untuk mencapai neutrality ya. Nah, coba kita lihat dari sini. Yang bisa mencakup paling banyak itu biasanya adalah apa? Triangulasi. Jadi triangulasi itu istilahnya meminta orang lain mengoreksi ya. Itu kalau triangulasi dari sisi interviewer. Tapi kalau dari sisi metode, triangulasi itu apa? Nanti saya jelaskan. Triangulasi bisa masuk untuk menjaga truth value ini. Dia juga bisa masuk untuk menjaga konsistensi. Juga bisa masuk untuk menjaga neutrality. Ini triangulasi. Maka kita bisa simpulkan bahwa ya kita harus menggunakan triangulasi itu. Triangulasi. Jadi standar epistemologi kepercayaan atau trustworthiness yang pertama truth value ya. Maksudnya adalah ya, apakah peneliti yakin bahwa temuannya itu benar, bisa benar-benar menggambarkan ya para peserta ya, maksudnya para partisipan dan konteks di mana penelitian dilakukan. Ya, itu dicapai melalui kredibilitas. Ya, sejauh mana interpretasi dapat divalidasi. Juga melalui triangulasi. Ini yang paling banyak ini kan ya. Kredibilitas itu ya bisa menggunakan selain triangulasi itu juga ada prolonged engagement. Prolonged engagement itu ya istilahnya kita terlibat dalam jangka waktu yang lama di lapangan. Jadi kita tidak cuma satu pertemuan, 2 pertemuan gitu tidak, tapi terlibat dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu kita lakukan untuk menjaga kredibilitas. Tujuannya adalah mencapai truth value ini agar hasil yang kita dapat peroleh itu memang benar. Gitu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi itu ada triangulasi data, yaitu menggunakan sumber data yang berbeda. Jadi kita datang wawancara ya, dalam hari apa ya, misalnya hari pertama, kemudian wawancara lagi hari kedua. Nah ini kita bandingkan hasilnya, apakah konsisten. Gitu. Itu triangulasi data namanya. Atau triangulasi peneliti, menggunakan beberapa wawancara atau coders ya. Jadi kita menggunakan beberapa ya. Tentu melibatkan pewawancara lain. Jadi misalnya dalam satu interviewee ya, jadi orang yang diwawancara, informan atau partisipan yang sama, kita menggunakan pewawancara yang berbeda, misalnya kayak gitu. Jadi pertanyaannya ya dicek lagi, ya pertanyaan yang sama dikonfirmasi lagi oleh pewawancara yang berbeda. Atau misalnya menggunakan coders yang berbeda. Jadi ini untuk tujuan misalnya dalam analisis datanya ya. Jadi kita gunakan coders yang berbeda. Atau misalnya triangulasi dari sisi metode, yaitu menggunakan metode campuran.
Jadi pengambilan datanya tidak hanya pada satu aspek saja. Jadi misalnya mereka juga ikut wawancara, juga ikut focus group discussion. Dari situ bisa kita tahu ya, apakah apa yang diungkapkan itu memang benar seperti itu, yang tercermin itu memang benar seperti itu. Atau triangulasi dari sisi teori ya. Jadi menggunakan berbagai macam analisis teori. Apakah di teori memang seperti itu? Itu triangulasi. Kemudian itu juga bisa kita lakukan dengan member checking ya. Jadi ini ada namanya member checking. Itu juga untuk meningkatkan kredibilitas. Member checking itu apa? Yaitu apakah interpretasi yang kita lakukan ya sudah selaras dengan realita yang ada di partisipan. Lalu bagaimana member checking ini dilakukan? Ya bisa mengembalikan transkrip ke partisipan. Jadi transkrip yang kita tulis itu dibalikkan ke partisipan. Disuruh baca partisipannya. Memang benar seperti ini enggak kenyataannya. Nah, tentu dia kalau tidak sesuai ya mengkoreksi. Nah ini harus tercantum dengan jelas. Di proposal itu ya harus kita nyatakan ya kita akan melakukan member checking misalnya kayak gitu. Kalau tidak ya tantangan penelitian kualitatif itu kan subjektivitas. Bisa saja ya kita keselip ya atau memang kadang itu peneliti ya mungkin ya oknum peneliti yang sengaja memalsukan hasil wawancara. Nah, bagaimana itu tidak terjadi biar tidak terjadi kayak gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa hasil penelitian itu memang benar-benar objektif data dari lapangan, bukan subjektivitas dari peneliti atau pewawancara. Nah, member checking itu juga misalnya memberikan ringkasan wawancara kepada partisipan. Jadi ya biar nggak banyak baca, ya nggak usah transkripnya, ringkasan yang penting-penting aja dikasihkan. Atau misalnya ya mencek ya, melakukan pengecekan ya, temuan preliminar ya, temuan awal dengan partisipan. Ya kita temuan awalnya seperti ini. Benar nggak Pak atau Bu ya yang diwawancara kayak gini. Nah, benar atau enggak Pak atau Bu tanya ke yang diwawancara itu apa memang benar seperti ini. Gitu. Atau kita juga bisa melakukan checking itu ke ahlinya ya, ke ahli. Selain itu juga ada namanya mencari negatif case. Istilahnya mencari case yang mengidentifikasi kasus-kasus atau penjelasan yang kayaknya tidak sesuai, itu harus kita identifikasi. Dan juga mencari penjelasan alternatif. Jadi apakah ada kasus yang tidak cocok ya? Maksudnya apakah ada penjelasan yang tidak cocok kira-kira, interpretasi yang tidak cocok seperti itu. Ya, memerlukan identifikasi ya, alamat mempertimbangkan penjelasan alternatif. Intinya adalah di sini mempertimbangkan penjelasan alternatif. Jadi kita tidak bisa ya misalnya ada hasil wawancara A kita tafsirkan secara A. Kita juga harus membuka kemungkinan ya misalnya kemungkinan penjelasan yang lain ini bisa karena B misalnya kayak gitu. Misalnya karena penjelasan B. Nah, ini namanya mencari penjelasan alternatif atau mencari kasus negatif. Ya sertakan juga dissenting voice ya. Ini untuk menunjukkan kompleksitas. Dissenting voice itu ya pernyataan kira-kira ini kurang cocok gitu ya. Pernyataan ya misalnya dari siapa gitu yang kurang sesuai gitu. Jadi kan misalnya ada pewawancara yang tidak sepakat misalnya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada namanya applicability ya. Applicability dicapai melalui transferability. Jadi ini selection of sorts. Maksudnya ya partisipannya harus jelas. Applicability itu apa sih? Seberapa jauh temuan dapat diterapkan pada konteks dan kelompok yang berbeda. Jadi penelitian kuantitatif itu karena sampelnya besar, tentu itu lebih generalizable, jadi bisa diterapkan pada populasi. Sementara penelitian kualitatif, ya sampelnya relatif kecil, ya kita harus menjelaskan secara jelas, ya sampelnya ini kriterianya seperti apa. Nah tentu ini sudah tercermin dari misalnya bagaimana pengambilan sampel itu, di pemilihan sampel itu sudah kita bisa ukur kira-kira applicable-nya pada konteks yang mana seperti itu. Kemudian juga saturasi data, ya saturasi datanya sudah jenuh atau belum. Ada lagi misalnya dengan thick description, yaitu deskripsi tebal ya, deskripsi terperinci tentang proses, konteks, dan orang-orang dalam penelitian. Jadi benar-benar dijelaskan bagaimana proses pengambilan datanya, konteksnya di mana, dan orang-orang yang ada di penelitian siapa saja. Jadi fokusnya thick description itu pada depth ya, kedalaman
apa isu permasalahannya ya. Ini bisa tercermin dari pendahuluan itu. Nah, saya kira ini mungkin kalau konteks ini ya, yang mungkin agak kita bahas, jadi lebih berkaitan kepada when, where, how ya. Jadi di mana kapan kita melakukan pengambilan data, di mana dan bagaimana pengambilan datanya. Kemudian bukan pengambilan data ya, lebih kepada isunya ya. Kapan isu ini terjadi ya, di mana dan bagaimana isu tersebut terjadi. Kemudian bagaimana partisipan membahas isu tersebut ya, apa emosi atau kata-kata yang muncul, ekspresi emosinya seperti apa. Nah, ini untuk memberikan deskripsi. Karena dari deskripsi ini tercermin nanti ya applicability-nya seperti apa. Itu otomatis bisa kita ukur dari situ. Ini biasanya lebih kepada laporan ya, karena sudah ambil data. Kemudian konsistensi ya, apakah temuan akan konsisten jika penelitian itu direplikasi pada partisipan yang sama dalam konteks yang sama. Jadi itu bisa dilakukan melalui triangulasi juga bisa, atau melalui pemeriksaan sejawat atau jejak audit. Jejak audit itu bagaimana kita memastikan jejak audit itu? Ya, lalu simpan data yang mentah ya, file suara dan transkrip itu harus tersimpan. Kemudian dokumen ya, catatan bidang dan memo ya, itu harus catatannya itu harus terdokumentasi dengan baik ya, bagaimana pengumpulan datanya, perekamannya seperti apa, refleksi kita tentang pengumpulan data ya harus kita ceritakan. Ini tentu di laporan penelitian tidak, tapi ini berguna di appendix ya, atau lampiran. Ini saya kira. Kemudian neutrality ya, kebebasan dari bias selama proses penelitian dicapai dengan confirmability, yaitu the degree to which the result can be corroborated by others. Jadi sejauh mana hasil penelitian itu corroborated itu terganggu oleh penelitian yang lainnya ya. Tapi dari sini saya kira yang paling penting ya kita lakukan itu ya ini triangulasi itu. Jadi penelitian kualitatif itu nggak bisa sendiri, harus ada triangulasi. Juga triangulasi itu bisa metode, bisa partisipan. Ini yang paling utama ya. Selain tentu wawancaranya kan nggak cukup satu ya. Jadi itu perlu kita triangulasi. Jadi maka itu harus ada ya di proposal nanti ya. Jadi untuk menjaga trustworthiness ya, peneliti akan melakukan triangulasi seperti itu. Triangulasi metode atau triangulasi partisipan. Nah, kemudian hal lain yang harus ada di proposal itu adalah ethical consideration ya, bagaimana penelitian itu menjaga etika. Artinya etika itu apa sih sebenarnya? Jadi seringkali penelitian itu mengeksploitasi partisipan. Jadi karena kita ya egoisme kita pengen dapat data itu akhirnya menginginkan hak-hak atau privasi partisipan. Maka itu tidak boleh terjadi. Nah, caranya bagaimana? Ya harus dikasih informed consent. Jadi memang benar-benar partisipan itu secara sukarela bersedia mengikuti penelitian. Jadi itu. Selain itu kalau ada insentif misalnya harus disebutkan di proposal gitu. Jadi partisipan dapat insentif apa? Apakah dapat misalnya voucher atau dapat hadiah uang berapa atau apa, itu harus disebutkan dalam proposal. Atau misalnya tidak dapat insentif apa-apa, itu juga harus disebutkan. Kemudian dalam informed consent itu yang penting juga adalah memberi kebebasan untuk partisipan kapanpun dia mau untuk drop out dari studi. Jadi partisipan bebas menentukan apakah mau lanjut jadi partisipan atau tidak. Itu harus benar-benar tercantum di informed consent itu. Jadi penelitian itu tidak boleh mengeksploitasi ya, partisipan, ya. Tidak boleh mengeksploitasi partisipan. Kemudian juga ada dealing with sensitive issue ya. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, sampai mau mewawancara orang dengan HIV/AIDS. Nah, itu nama tidak boleh disebutkan ya, nama, alamat itu sensitif ya. Jadi harus anonimus ya. Bisa misalnya inisial itu juga bisa. Jadi memang di satu sisi ya, kalau namanya terang itu kita memastikan bahwa dia ambil data beneran, tapi itu sebenarnya menyalahi aturan ya. Jadi
yang benar itu nama itu harus anonimus, termasuk identitas lain yang dapat dilacak ya. Tanggal lahir atau apa-apa itu harus anonimus ya. Itu memang belum terbiasa ya budaya membangun data-data yang sensitif, menjaga kerahasiaan ya, istilahnya confidentiality atau kerahasiaan data. Juga diseminasi itu siapa aja yang kita presentasikan hasil penelitiannya, ya timeline, jangka waktunya berapa, budgetnya berapa, itu di proposal. Nah itu saya kira untuk penyusunan proposal dan trustworthiness dalam penelitian kualitatif. Saya akhiri dari sini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti tentu akan saya kasih tugas, ya ada proposal penelitian untuk direview ya di bab introduction-nya. Jadi kita fokus di introduction-nya. Silakan direview ya, nanti bikin introduction, bukan bikin introduction, ada introduction dari orang lain, direview kira-kira kekurangannya seperti apa. Itu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.